Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Senin 8 September 2025, Pesta Kelahiran Santa Perawan Maria. Bersama Saromo Thomas Suratno SC dari Komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 1, ayat 1 sampai dengan 16 dan ayat 18 sampai dengan ayat 23. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabiam, Rehabiam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manase, Manase memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakkan Shealtiel, Shealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akhim, Akhim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matam, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini seluruh gereja merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Hari ini adalah hari istimewa di mana kita semua mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Ia memilih Maria sebagai Bunda Yesus penebus kita. Pesta ini mula-mula dirayakan oleh Gereja Timur. Dokumen-dokumen Gereja Timur menerangkan bahwa perayaan ini sudah dimulai sejak abad ke-5. Sedangkan Gereja Barat, Gereja Latin, mulai dirayakan pada masa Paus Sergius pertama, akhir abad ke-7. Pesta ini kiranya berhubungan dengan peresmian Basilika Santa Anna di Yerusalem. Lokasi basilika ini menurut tradisi menjadi tempat tinggal Anna dan Yoakim. Namun ada juga tradisi-tradisi tertentu yang berbeda yang akan dilihat berikut ini. Saudara saya yang terkasih, sudah pasti banyak orang bertanya di mana Bunda Maria dilahirkan. Ya, kalau kita mencari di dalam kitab suci, kita juga tidak menemukan jawabannya. Maka sebagai satu gereja Katolik yang kaya dengan tradisi, kita coba kembali kepada tradisi awal perkembangan gereja, di mana terdapat kisah-kisah tertentu tentang Bunda Maria. Ada 3 tradisi yang berkembang di dalam gereja Katolik. Tradisi pertama mengatakan bahwa Maria dilahirkan di Bethlehem. Maria lahir, dibesarkan, dididik, hingga menerima kabar sukacita dari malaikat. Bula para paus tidak mengkonfirmasi validitas tentang tempat kelahiran Bunda Maria. Yang ada hanyalah keyakinan umum yang berkembang dalam gereja bahwa Maria dilahirkan di Bethlehem. Lalu tradisi yang kedua, Bunda Maria dilahirkan di Seporis, sebuah tempat di sebelah utara Bethlehem. Hal ini sejalan dengan keyakinan hingga masa Konstantinus, sehingga ia membangun sebuah gereja sebagai kenangan untuk orang tua Maria, yaitu Anna dan Yoakim. Akhirnya tradisi yang ketiga, Bunda Maria dilahirkan di Yerusalem. Kiranya tradisi ini yang lebih banyak diyakini.
hingga tahun 799 Anno Domini, pesta peringatan kelahiran Bunda Maria belum dirayakan di Roma. Dalam Sinode Salbern terdapat 10 kanon yang melukiskan tentang peringatan kelahiran Bunda Maria. Saudara-saudara yang terkasih, Injil Matius mengingatkan kita bahwa nubuat para nabi dalam dunia Perjanjian Lama menjadi sempurna dalam diri Yesus. Dia adalah keturunan Daud. Kemudian Paulus menegaskan bahwa Yesus adalah keturunan Daud menurut daging, dalam hal ini inkarnasi, dan disebut anak Allah dengan kuasa Roh Kudus. Roma 1 ayat 3. Kisah Yesus ini tidak terlepas dari figur Bunda Maria. Dia perawan yang suci dan dikandung tanpa noda. Dia mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan dan seluruh umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, sambil memandang Bunda Maria, kita seakan kehabisan kata-kata untuk melukiskan seluruh hidupnya. Paus Yohanes Paulus II yang sudah menjadi seorang santo, ketika terpilih menjadi paus, ia memiliki moto kepausan, Totus Tuus Maria, artinya segalanya milik Maria. Sama seperti Maria yang membaktikan diri untuk Tuhan, demikian semua orang yang dibaptis juga dipanggil hari demi hari untuk membaktikan diri kepada Tuhan. Dengan komitmen baru kita perlahan-lahan bergeser dari seluruhnya milik Maria menuju seluruhnya milik Tuhan. Dialah yang mendoakan kita sekarang sampai ajal datang menjemput. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau memberi kami Maria sebagai model kekudusan. Semoga kami dapat meneladani hidupnya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.